Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan membahas atau sharing terkait OSCE kefarmasian. Bisa saja informasi yang saya berikan ini agak berbeda dengan tempat OSCE atau metode OSCE adik-adik. Namun gambarannya kurang lebih menyerupai OSCE pada umumnya. Yuk tonton videonya sampai habis. Sudah tahukah kalian apa itu OSCE? Jadi OSCE adalah singkatan dari Objective Structure Clinical Examination. Jadi sebuah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai keterampilan klinis mahasiswa di bidang kesehatan seperti kedokteran, farmasi, kebidanan, dan perawatan. Jadi OSCE ini kita mempraktikkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama mata perkuliahan atau praktik-praktik lapangan. Nah, di OSCE ini kita mempraktikkan langsung ilmu tersebut. Pada OSCE ini dia itu bersifat objektif. OSCE memastikan bahwa semua mahasiswa itu akan diuji dengan standar yang sama, menggunakan lembar penilaian yang spesifik dan telah terstandarisasi. OSCE itu juga terstruktur. Ujian ini diatur dalam stase-stase atau stasiun-stasiun yang berbeda, di mana mahasiswa akan menghadapi berbagai skenario klinis dan dimintai untuk melakukan tindakan atau memberikan keputusan yang relevan. Jadi biasanya ada beberapa stase dalam OSCE. OSCE itu keterampilan klinis. Maksudnya OSCE ini dirancang untuk menguji berbagai keterampilan klinis mahasiswa seperti anamnesis atau wawancara medis, pemeriksaan fisik, intervensi hasil pemeriksaan, pengambilan keputusan klinis, dan kemampuan komunikasi kita dengan pasien. Jadi pada OSCE ini keterampilan klinis kita diuji. Jadi mulai dari bagaimana komunikasi kita kepada pasien, bagaimana kita menganalisa suatu penyakit atau diagnosa penyakit, bagaimana kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan, bagaimana pengambilan keputusan kita, atau bagaimana terapi obat yang harus kita berikan kepada pasien dengan penyakit X misalnya. OSCE ini manfaatnya untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk praktik klinis nyata, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang diperlukan nantinya di dunia kerja. Jadi dengan demikian, OSCE merupakan alat penting dalam pendidikan profesi kesehatan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan klinis yang betul-betul dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lalu, apa saja sih sebenarnya peran besar OSCE D3 kefarmasian? Jadi, ujian OSCE D3 kefarmasian ini bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan farmasi yang telah dipelajari dalam konteks praktik nyata. Ini termasuk kemampuan dalam hal penanganan obat atau handling medis, konseling pasien, ataupun prosedur kefarmasian. Nah, berikut adalah kisi-kisi dari OSCE. Nah, biasanya itu OSCE bentuknya ujiannya pos-pos. Nah, tiap pos ada dosen ataupun asisten dosen yang dimana dia akan berperan sebagai pasien atau sebagai dokter dan ataupun sebagai penilai. Nah, biasanya ada 7 pos, 6 pos untuk pengujian dan 1 posnya itu untuk pos istirahat. Jadi setiap pos itu biasanya diberikan waktu 7 menit, tapi itu tergantung dari tempat perkuliahan kita ya. Ini pada umumnya saja. Jadi pos pertama atau stase pertama yang kita bahas adalah tentang swamedikasi. Jadi swamedikasi ini adalah tindakan mengobati diri sendiri tanpa resep dokter atau memberikan pengobatan kepada orang lain tanpa resep dokter dengan memilih dan menggunakan obat untuk penyakit ringan atau gejala yang dapat dikenali dengan sendirinya. Jadi sederhananya penyakit yang dapat diswamedikasi adalah penyakit yang ringan dan gejalanya ringan ya, yang bisa tanpa menggunakan resep dari dokter. Nah, pada stase swamedikasi ini nantinya tidak akan dijelaskan pasiennya penyakitnya apa.
Jadi bocorannya sih kemungkinannya penyakitnya itu tidak jauh-jauh dari materi perkuliahan yang adik-adik dapatkan di kampus. Materi perkuliahan swamedikasi. Apakah itu seperti diare, konstipasi, batuk, flu, sakit kepala, kecicingan, kulit gatal. Intinya penyakit-penyakit yang gejalanya ringan yang dapat diobati dengan sendiri tanpa menggunakan resep dari dokter. Jadi yang perlu adik-adik tekankan di sini adalah adik-adik harus mempelajari tentang penyakit-penyakit swamedikasi, mulai dari gejalanya, obatnya, dan terapi non-farmakologi dari penyakit tersebut. Nantinya di fase swamedikasi ini akan diletakkan obat atau sudah disiapkan meja yang terdiri dari beberapa obat. Nah, obatnya ini berbeda-beda indikasinya. Jadi nanti tinggal dipilih sesuai dengan penyakitnya. Nah, di pos swamedikasi ini sudah ada dosen sebagai penilai dan laboran atau asisten sebagai pasiennya. Dan juga terdapat lembar PMR atau Patient Medical Record. Jadi nanti ini wajib kita isi. Nah, dalam isi PMR ini isinya adalah identitas pasien dan informasi tentang penyakit yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi di PMR ini nanti bagaimana kita menggali banyak informasi tentang penyakit yang diidap pasien tersebut dan tindakan yang harus kita ambil dalam menangani penyakit pasien tersebut. Jadi langkah pertama yang harus adik-adik kerjakan adalah mempelajari semua penyakit swamedikasi, mulai dari diagnosanya, ciri-cirinya, gejalanya, dan pengobatannya serta terapi non-farmakologinya untuk bisa menjawab stase swamedikasi ini. Nah, pada pos swamedikasi hal yang perlu dilakukan, yang pertama kita harus bersikap profesionalisme. Terlebih dahulu kita mengucapkan salam, kita perkenalkan bahwa perkenalkan saya adalah farmasis ini atau saya adalah apoteker ini bla 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 dan sebutkan identitas kita. Nah, jebakan pertama, tanya ke pasien ya, yang sakit itu siapa, karena bisa saja asisten kita dia itu berlaku sebagai keluarga pasien. Jadi bukan dia yang sakit, namun dia mewakili pasien yang sakit. Jadi itu bisa saja ya sebuah jebakan. Nah, selanjutnya kita isi identitas pasien sesuai dengan format PMR atau Patient Medical Record. Nah, setelahnya poin keempat adalah penggalian informasi. Ini adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan pada pos swamedikasi. Penggalian informasinya yang pertama adalah keluhannya. Kita tanyakan keluhannya mulai dari beratnya, frekuensinya, dan lamanya. Misalkan contohnya adalah pasiennya sudah lama batuk. Nah, kita tanya apakah batuknya batuk berdahak atau berlendir, dan frekuensinya apakah sering atau sesekali saja, ataukah pada malam hari saja, ataukah pada pagi hari saja, dan sudah berapa lama pasien mengalami batuk. Apakah sudah 1 minggu, 1 bulan, atau baru kemarin. Jadi berbeda-beda beratnya, frekuensinya, lamanya berbeda juga penyakitnya. Nah, yang kedua, kita tanyakan kebiasaan pasien dan hal-hal yang dilakukan sehingga timbul keluhan tersebut. Maksudnya adalah kira-kira pasien setelah melakukan apa muncul gejala tersebut. Misalkan pasiennya gatal. Nah, kita tanyakan kira-kira setelah makan apa atau setelah melakukan apa tiba-tiba muncul rasa gatal tersebut. Apakah setelah mengkonsumsi telur dan tiba-tiba gatalnya muncul, ataukah setelah makan micin, ataukah setelah terkena udara dingin tiba-tiba gatalnya muncul. Nah, itu semua adalah informasi penting yang kita butuhkan untuk menentukan obat yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, yang ketiga adalah tindakan apa yang sudah dilakukan. Nah, kita tanya lagi sama pasiennya selama mengalami gejala tersebut, apakah sudah mengkonsumsi obat ataukah sudah melakukan hal-hal apa untuk menangani gejala atau penyakitnya tersebut. Nah, yang keempat kita tanyakan riwayat penyakit atau riwayat pengobatan yang telah pasien lakukan. Nah, bisa saja dia keluhannya nyeri ulu hati. Nah, kita tanyakan apakah memang ada riwayat penyakit mah? Kalau ada ya bisa saja kemungkinan
terjadi kekambuhan mahnya atau meningkatnya asam lambungnya. Dan kita tanyakan juga apakah selama muncul keluhan ini dia minum obat antasida atau proma atau obat menurunkan asam lambung. Nah, kalau memang iya, apa langkah yang harus kita lakukan? Kalau memang tidak, langkah apa yang harus kita lakukan juga? Dan yang penting juga adalah kita tanyakan apakah ada alergi obat sama pasien. Jadi 5 hal penting ini harus betul-betul kita gali informasinya, tapi ingat jangan terlalu menghabiskan waktu di bagian penggalian informasi karena kita ditarget waktu. Jadi betul-betul menggunakan waktu secara disiplin. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk meyakinkan apakah penyakit yang kamu simpulkan atau yang kita simpulkan itu benar-benar tepat, agar obat yang kita berikan itu juga tepat. Nah, selama bertanya, kita juga harus sambil mencatat di lembar PMR. Tidak usah terlalu lama ya, ingat masih ada konseling dan stase-stase lainnya. Nah, setelah kita melakukan penggalian informasi, kita lakukan pemilihan obat. Nah, tanya pasien, misalkan pasiennya anak-anak, apakah bisa menelan obat atau tidak. Tanyakan pasien juga, apakah pasiennya lagi hamil atau menyusui. Karena untuk pasien hamil dan menyusui itu tidak bisa sembarangan obat. Yang kedua adalah lihat ED obat atau masa kadaluarsa obat. Bisa saja terdapat pengecoh di antara obat tersebut. Diletakkan obat yang sudah expire dan kita tidak memperhatikan ED obat tersebut. Nah, memperhatikan expire obat atau ED obat sebelum menyerahkan ke pasien adalah tugas penting dari seorang farmasis. Jadi itu juga masuk dalam penilaian penting ya adik-adik. Terus selanjutnya adalah ada beberapa kekuatan sediaan. Pilih yang dosisnya sesuai dengan umur pasien. Misalkan ibuprofen kan ada 2 jenis, ada ibuprofen 200 mg, ada ibuprofen yang 400 mg. Kalau pasiennya anak-anak usia 6-12 tahun berarti kita memberikan ibuprofen yang 200 mg. Jika dewasa berarti kita memberikan yang 400 mg. Jadi harus memperhatikan kekuatan sediaan dari obat yang akan kita berikan. Ada beberapa merek, tanya ke pasien mau pilih yang mana, tapi ini opsional saja ya. Terus yang kelima adalah berikan obat dengan jumlah yang tepat disesuaikan dengan lama terapinya. Nah, biasanya ini khusus untuk pengobatan antibiotik. Misalkan pengobatan jamur harus diminum sampai 7 hari, berarti kalau dosisnya 2 kali sehari berarti kita kalikan 2 kali sehari tersebut sampai konsumsi 7 hari. Nah, setelah kita menyiapkan obatnya, berarti saatnya PIO atau pemberian informasi obat. Nah, kita jelaskan dulu dari hasil penggalian informasi, pasien tersebut menderita penyakit apa. Nah, setelah pasiennya tahu dia sakit apa, lalu kita jelaskan informasi tentang obat-obatan yang akan kita berikan. Seperti biasanya, informasi yang kita harus sampaikan itu mulai dari indikasinya apa, cara pemakaian obatnya bagaimana, dosisnya berapa, waktu pemberiannya berapa kali, dan penyimpanannya, dan segala macamnya. Jadi perlu adik-adik harus memahami dan menguasai informasi-informasi klinis seperti yang itu, cara pakainya, dosisnya, waktu pemberiannya, karena setiap obat itu hampir berbeda-beda cara pakainya, indikasinya, dan dosisnya. Misalkan contohnya kita memberikan obat proma. Proma itu kan antasida yang isinya magnesium sama aluminium. Itu dosisnya 3 kali sehari. Aturan pakainya diminum 1 jam sebelum makan dan dengan cara dikunyah lalu ditelan. Nah, apabila dia beli sediaan sirup atau cair, informasi yang penting kita sampaikan adalah BUD dari obat tersebut atau Beyond Use Date yang dalam bahasa Indonesianya artinya batas waktu penggunaan. Jadi kalau sediaan sirup setelah dibuka itu diusahakan dicatat tanggalnya, karena kalau sediaannya sudah terbuka itu tidak berlaku lagi masa kadaluarsanya. Tapi masa kadaluarsanya itu biasanya 3-6 bulan saja. Nah, kalau untuk puyer biasanya itu sampai 7 hari saja. Kalau suspensi
pun sama, biasanya sampai 1 bulan saja. Untuk tetes telinga, tetes mata itu BUD-nya adalah 1 bulan. Jadi itu informasi penting yang harus kita sampaikan kepada pasien. Nah, setelah kita PIO, kita lakukan konseling non-farmakologi lagi. Jadi biasanya konseling non-farmakologi itu rata-rata kita menganjurkan kepada pasien untuk makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, stop kebiasaan pasien yang menyebabkan penyakitnya itu muncul. Misalkan dia batuk-batuk setelah merokok atau dia gatal-gatal setelah makan telur, berarti kita menganjurkan untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan yang menyebabkan penyakitnya itu muncul. Yang kedua, kalau dalam beberapa hari kondisinya belum membaik, anjurkan periksa ke dokter. Jadi kita harus selalu memberikan informasi tersebut bahwa apabila dalam 3 hari atau beberapa hari setelah konsumsi obat tersebut dan tidak ada perubahan, kita sebaiknya menganjurkan untuk pemeriksaan ke dokter. Nah, yang terakhir dan penting juga, dan ini juga masuk penilaian, adalah penutup. Kita feedback atau minta feedback dari pasien. Kita menguji apakah informasi yang kita sampaikan itu sampai atau diterima oleh pasien. Kita meminta untuk pasien mengulangi apa yang kita sampaikan tadi, mulai dari berapa kali minum, cara minumnya, dan informasi-informasi penting apa yang harus mereka ketahui. Dan yang kedua, berikan kesempatan kepada pasien apakah ada pertanyaan. Dan yang ketiga adalah jangan lupa mengucapkan salam dan semoga lekas sembuh. Stase kedua adalah stase peracikan. Nah, pada stase peracikan ini biasanya kita dikasih resep obat dan sekaligus menghitung jumlah obat yang akan kita ambil. Jadi biasanya sih terdapat kalkulator. Jadi hati-hati dalam proses perhitungan. Nah, bisa saja koma itu menyebabkan kekeliruan. Jadi hati-hati saja ya. Jadi perhatikan cara menimbang dan meracik. Yang pertama kita lakukan itu pilih bahan yang akan ditimbang. Untuk beberapa bahan sudah ada ditempel bobot bahan di kemasan. Jadi bahan yang kita timbang itu cuma satu saja biasanya. Jadi jebakan di sini adalah seperti kayak sebelumnya ada bahan yang expire. Jadi perhatikan baik-baik ya. Terus yang kedua, persiapan menimbang kayak biasanya juga. Jadi kita bersihkan dulu sisa-sisa bahan yang ditimbang, bila ada disediakan tisu. Lalu disetarakan dengan menggeserkan sekrup timbangan ke kiri dan ke kanan. Mungkin yang biasa adik-adik lakukan di laboratorium. Nah, bahan yang ditimbang di kiri, anak timbangan di kanan, atau kidal sebaliknya. Timbangan kiri dan kanan itu diseimbangkan dulu dengan cara penera. Nah, ini kan biasa adik-adik kerjakan ya, jadi saya tidak terlalu menjelaskan soal peracikan ini. Nah, yang ketiga adalah timbangan itu ada 2, yaitu timbangan miligram dan gram. Terus kita meracik. Bentuk sediaan yang diracik biasanya salep, kapsul, pulveres, suspensi, ataupun rekonstitusi. Nah, selanjutnya adalah stase 3 atau stase penerimaan. Jadi stase ini kita melakukan kegiatan penerimaan obat. Jadi kegiatan penerimaan obat ini adalah pekerjaan kefarmasian yang melibatkan penerimaan obat atau perbelakangan farmasian yang dipesan. Memastikan kesesuaian jenis, spesifikasi, mutu, jumlah, waktu penyerahan, dan harga dengan kondisi fisik yang akan diterima. Jadi tujuan utama kita melakukan penerimaan ini adalah memastikan obat yang diterima itu sesuai dengan permintaan dan standar kualitas yang ditetapkan sebelum disimpan dan didistribusikan. Jadi untuk materi penerimaan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di situ membahas jelas tentang bagaimana proses penerimaan. Jadi inti dari penerimaan itu adalah kita membuat SP atau surat pesanan ke PBF atau pedagang besar farmasi. Setelah itu apabila pesanan kita sudah datang, berarti akan ada faktur dari PBF tersebut. Faktur itu akan berisi nama obat, jumlah obat yang dipesan, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Jadi tugas kita adalah mencocokkan antara surat pesanan dan faktur serta fisik barang. Jadi kita cocokkan apakah namanya sama, jumlahnya berapa, nomor batch-nya sama, dan tanggal kadaluarsanya sama. Apabila semuanya sudah oke, kita pastikan lagi fisiknya. Apakah fisiknya tidak ada cacat kemasan atau bagaimana. Kalau misalkan dia sediaan sirup, kita periksa, cek baik-baik sediaannya apakah tidak ada kebocoran, ataukah labelnya rusak, ataukah perubahan warna pada
obat tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan cek di video YouTube dengan judul videonya Materi Sistem Manajemen Obat Drug Management Cycle Part 2 Materi UKTTK Kefarmasian Farmasi D3. Stase keempat adalah stase penyimpanan. Penyimpanan obat adalah kegiatan menempatkan dan menjaga obat-obatan di tempat yang aman dan sesuai standar. Jadi untuk memastikan kualitas, khasiat, dan keamanannya terjaga hingga digunakan. Ini termasuk mengatur ruang penyimpanan, menjaga kualitas obatnya, dan mencatat stok obatnya. Jadi untuk stase 4 ini atau stase materi penyimpanan ini sudah saya jelaskan juga di materi YouTube saya di video yang sama dengan stase penerimaan tadi. Jadi inti dari stase 4 ini nantinya akan disiapkan obat-obatan. Nanti obat-obatan tersebut bisa saja sama jenisnya, misalkan sama-sama paracetamol. Namun tersedia paracetamol 4 kotak. Nah, yang membedakan dari keempat kotak ini bisa saja masa kadaluarsanya. Jadi di situ kita harus melakukan penyimpanan obat berarti berdasarkan FEVO-nya, first expire, first out. Jadi kita menyusun obat atau menyimpan obat berdasarkan masa kadaluarsanya. Jadi itu yang akan dinilai. Terus bisa saja terdapat berbagai jenis macam sediaan obat. Ada obat tablet, sirup, kapsul. Nah, nanti dosen akan menilai apakah kita menyimpannya di tempat yang sama ataukah di tempat yang berbeda. Atau bisa saja ada obat narkotika dan ada obat keras dan logo bebas terbatas. Nah, bisa saja dosennya menilai apakah kita akan menyimpan obat narkotika tersebut di lemari biasa ataukah kita menyimpannya di lemari narkotika. Apakah kita juga harus menyimpannya berdasarkan metode alfabet atau berdasarkan farmakologinya, sama-sama obat analgesik, sama-sama obat antibiotik, sama-sama obat anti diabetes. Apakah kita menyimpannya berdasarkan FIFO? Maksudnya FIFO adalah obatnya sama juga expire-nya, namun tanggal penerimaan obatnya yang berbeda. Jadi FIFO adalah first in first out. Siapa yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali dikeluarkan. Jadi hati-hati ya dalam stase penyimpanan ini. Ini sederhana namun cukup menggemaskan. Nah, informasi penting juga. Kalau di fase penyimpanan ini, sarana penyimpanan yang harus ada di sarana farmasi itu adalah palet dan rak obat. Jadi obat itu tidak bisa langsung bersentuhan dengan lantai. Nah, selain daripada itu, masing-masing obat harus tersedia kartu stoknya. Jangan sampai adik-adik terkecoh. Nah, bisa saja di situ tidak disiapkan kartu stok. Namun dosennya menunggu atau menguji kita apakah kita berinisiatif untuk memberikan kartu stok atau tidak. Jadi sebaiknya diberikan kartu stok ya, karena syarat penyimpanan obat adalah memiliki kartu identitas atau kartu stok. Karena kartu stok ini berfungsi untuk melacak keluar masuknya obat tersebut. Karena kita harus melakukan pengendalian obat dan kita harus mengetahui berapa obat kita yang harus keluar dalam sehari dan berapa penerimaan obat kita. Jadi itu adalah informasi yang sangat penting. Stase selanjutnya atau stase 5 adalah screening resep. Jadi screening resep ini adalah kegiatan farmasi dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian klinis, farmaseutik, dan administrasi sebelum resepnya diracik atau obatnya disiapkan. Jadi pengkajian resep ini berguna untuk meminimalisir kesalahan pengobatan atau medication error dan menjamin legalitas suatu resep. Nah, untuk screening administrasi dia itu meliputi informasi pasien. Jadi dalam resep itu harus kita cek apakah ada nama pasien, umur pasien lengkap, jenis kelaminnya apa, berat badannya berapa, dan alamatnya di mana. Yang kedua, informasinya harus lengkap terkait dokter yang menuliskan resep, namanya, nomor izin prakteknya, alamatnya, serta nomor telepon dan paraf dokter tersebut. Nah, yang ketiga adalah tanggal penulisan resep. Jadi pada screening resep bagian administrasi, ketiga informasi ini harus tercantum di dalam resep karena ini merupakan legalitas dari resep tersebut. Kalaupun tidak lengkap,
bisa dilakukan konfirmasi kepada dokter yang meresepkan obat tersebut. Lalu mengapa kita harus membutuhkan informasi tersebut? Karena informasi ini penting untuk kita dalam melayani atau menyiapkan obat untuk pasien tersebut. Nah, yang kedua adalah screening kesesuaian farmaseutik yang meliputi bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitas dan kompatibilitas atau ketercampuran obat. Jadi kita harus mengecek apakah dokter meresepkan lengkap dengan kekuatan sediaan obat tersebut. Jadi misalkan amlodipin kan ada 2 jenis, ada 5 mg dan 10 mg. Apakah dokter lengkap menuliskan amlodipin 5 mg bla 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 ataukah ibuprofen 400 mg. Namun biasanya pengeconya itu sengaja tidak dituliskan kekuatan sediaannya. Jadi kalau misalkan tidak dituliskan kekuatan sediaannya, berarti kita mengambil kekuatan sediaan terkecil. Misalkan dokter hanya menuliskan amlodipin, berarti amlodipinnya 5 mg. Jadi kita harus mau tidak mau harus menghafalkan kekuatan sediaan masing-masing obat. Nah, yang terakhir adalah screening klinis. Nah, screening klinis ini yang agak membutuhkan waktu dan ketelitian yang cukup tebal. Yang pertama adalah kesesuaian indikasi dengan dosis obat. Jadi kita cek dulu pasiennya penyakitnya apa, apakah sesuai dengan indikasi obat yang diresepkan oleh dokter dan apakah dosisnya sesuai. Kita cek juga aturan pakai, cara dan lama penggunaan obatnya. Apakah terdapat duplikasi dan atau polifarmasi. Misalkan di resep terdapat ibuprofen dan natrium diklofenak. Nah, itu merupakan duplikasi atau polifarmasi karena natrium diklofenak dan ibuprofen itu sama-sama NSAID atau AINS, sama-sama fungsinya. Jadi itu adalah polifarmasi atau kelebihan obat atau duplikasi obat yang bisa menyebabkan orang overdosis. Nah, apakah terdapat reaksi obat yang tidak diinginkan, alergi atau efek samping obat apabila pasien tersebut diresepkan obat tersebut? Apakah ada kontraindikasinya? Misalkan obat X diresepkan kepada ibu hamil atau ibu menyusui, padahal obat tersebut kontraindikasi atau tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Dan yang terakhir, apakah ada interaksi obat antara obat A dengan obat B? Misalkan penggunaan simvastatin dan amlodipin di situ digunakan sama-sama di malam hari di jam yang sama. Itu tidak bisa karena terjadi interaksi antara simvastatin dan amlodipin. Jadi itu semua yang harus kita perhatikan, harus kita screening untuk meminimalisir terjadinya medication error. Jadi memang harus kita pelajari baik-baik ya. Nah, misalkan juga interaksi obat antara obat-obat NSAID dengan kortikosteroid. Jadi itu sebenarnya ada interaksi. Nah, informasi penting juga yang harus kita perhatikan dalam screening klinis ini adalah bentuk sediaan obatnya. Misalkan natrium diklofenak itu kan adalah sediaan tablet enterik. Siapa tahu di situ diarahkan untuk meracik, itu kan sebenarnya pengeco. Nah, salut enterik, salut selaput itu tidak boleh dilakukan peracikan karena itu adalah formulasi khusus. Jadi apabila kita melakukan peracikan tersebut berarti salut enteriknya dan salut selaputnya itu atau tablet salut lepas lambat sudah tidak berfungsi lagi. Jadi yang bisa dipuyar itu adalah sediaan tablet saja, bukan tablet salut selaput, bukan tablet lepas lambat, bukan tablet salut enterik. Jadi perhatikan baik-baik ya. Untuk keterangan itunya ada di kemasan obatnya kok, bahwa dia itu adalah apakah sediaan tablet salut selaput, tablet enterik atau bla bla bla. Jadi salah satu tablet enterik itu adalah natrium diklofenak. Jadi natrium diklofenak itu tidak boleh untuk dilakukan peracikan atau dibagi dua. Jadi kalau misalkan nanti kita mendapatkan resep natrium diklofenak sedium 50 mg dengan dosis 2 kali sehari setengah tablet, kita bisa mengarahkan atau menginformasikan kepada dokter bahwa terdapat natrium diklofenak sediaan 25 mg. Jadi dosisnya bisa 2 kali sehari 1 tablet. Jadi tidak ada pembagian atau memecah dua obat tersebut karena
natrium diklofenak itu kan tidak boleh dihancurkan ataupun dibagi dua, karena itu akan merusak formulasi salut enteriknya.